acara apa nih hari ini? Awas mas, awas. Ini nanti jatuh mas. Ini ya punya mata di belakang ya, jadi bisa ngeliat ya. Acara di Plaza Ambarukmo, sebelahnya Plaza Ambarukmo ya, Hotel Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Ya. Oke. Ada Royal acara apa nih di sini mas? Ambarukmo, ini acara Land of Ideas. Line of Idea. Ya, jadi setauku itu setiap tahun kalau nggak salah ada Land of Leisure di depan hotel. Terus tahun ini ada acara Land of Ideas. Iya. Isi siang. Ya, siang. Ya. Oke. Udah keluar masuk. Oh iya. Ya. Saya tinggal di Ini tutorial memakai jari alias kait ya. Ditalikan di sini ya. Jadi ini temanya ini dari penyelenggara acaranya request pakai warna, Navy, jadi dimintanya pakai warna biru apa mbak tadi? dongker. Dongker. Kalau jokes bapak-bapaknya kan warna yang tidak peduli, biru don't care, halah. Terus ya pokoknya biru gitulah, sama pakai kain kalau bisa. Sebenarnya tadi sih sempet atau pakai biasa aja lah, pakai celana biasa gitu. Terus Atau mau ditekuk. ini terjadi perdebatan teman-teman antara sama-sama belum benar-benar paham. Iya. Diki Masukkan ke ini dalam gini tuh. oh melburu namanya. Oh bukan ke depan. Enggak. Nanti baru ke depan itu. Gimana? Enggak. Ini udah kenceng. Yes. Ini kan tulisannya speaker tuh. Jadi nanti di atas panggung aku menyamar jadi speaker. Jadi speaker. Oh di sini. Ya. Ini duduknya gimana nih? Ini duduknya tinggi banget ya. Untuk kita, Mas Kasih Jasa dan Mas Aji Santoso Putro. Selamat siang, Sugeng siang. Selamat siang. Sugeng siang. Dengan tema The Heart Got a Mind of Its Own, Dealing with Feeling. Manusia kita ini sering asing dengan dirinya sendiri. Kita sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, sering ngepoin orang lain, tapi kita sebenarnya tidak kenal dengan diri sendiri. Bahkan seringkali kita ini melarikan diri dari diri kita sendiri. Ketika sedih, ya udahlah escaping dengan mungkin makan enak atau mungkin dengan traveling. Kecanduan kita bekerja. Bisa jadi kerja adalah cara kita melarikan diri dari ingatan kita. Contoh, ada yang cerita ke saya, Mas Haji, aku pokoknya harus sibuk kerja. Kenapa? Supaya aku nggak inget dia. Jadi hustle culture bisa jadi membuat orang terlalu rajin bekerja. Dan terlalu rajin bekerja itu menjadi isu kesehatan mental. Meskipun di psikologi motivasi kita diminta untuk terlalu rajin bekerja. Tapi di sudut pandang kesehatan mental, sudut pandang mindfulness, bentar, workaholic, terlalu rajin bekerja, mungkin ada isu kesehatan mental. Multitasking menjadi isu di dunia kerja modern juga. Nggak mungkin nggak multitasking. Teman-teman ngerasain nggak? Seperti sekarang ini saja mungkin, iya tubuhmu nggak multitasking, tapi mungkin pikiranmu kemana-mana. Tubuh di sini, beneran tubuhmu di sini teman-teman, tapi pikiranmu multitasking. Pikiranmu nggak berada di saat ini. Pikiranmu masih ketinggalan di Sabtu malam kemarin. Bagaimana peran mindfulness di dalam lingkungan kerja atau produktivitas? Dalam kesempatan ini mungkin ada dua poin besar, yaitu bicara tentang multitasking, dan ini ada kaitannya dengan work-life balance, dan yang kedua adalah bicara tentang stres. Poin pertama terkait dengan work-life balance. Yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita di zaman sekarang benar-benar
work-life balance? Saya pikir kita perlu merenungkan dulu istilah work-life balance itu sendiri. Mungkin sekarang sudah sulit untuk kita lakukan. Ketika di kantor ya nggak mikirin life, but nonsense sekarang ini. Bener nggak? Sekarang ini cukup banyak orang yang bangun tidur di pagi hari, buka handphone, itu sudah ngurusin kerjaan. Bahkan hari Minggu seperti ini pun juga mungkin masih ngurusin pekerjaan. Bahkan mungkin ritual di pagi hari di kamar mandi, baru nongkrong di kamar mandi, kamu sudah ikut Zoom meeting mungkin. Itu terjadi teman-teman. Bahkan malam hari di pinggir tempat tidur, kamu masih harus ngurusin kerjaan. Sehingga work-life balance sendiri itu sebenarnya satu istilah yang perlu kita adjust menjadi work-life harmonizing atau work-life in tune, keselarasan bagaimana work menjadi life-mu, life-mu menjadi work-mu, hidupmu menjadi pekerjaanmu, pekerjaanmu menjadi hidupmu, sehingga ada keselarasan di situ. Sehingga di mindful, di pendekatan mindfulness kita diajak untuk yuk kita menyadari kenyataan hidup sekarang ini bahwa tidak bisa ada batas yang pasti antara work and life. Salah satunya ya karena satu kotak yang terus kamu genggam itu. Kalau zaman dulu PC di kantor kerja, pulang dari kantor di rumah, ya udah pekerjaan ditinggal di kantor. Bener kan? Seperti itu kan. Sekarang ini kita seringkali overwhelmed menyikapi hal itu. Bahkan kita jadi kebingungan ketika tubuh di kantor mikirin rumah, ketika di rumah mikirin kantor kan. Ketika di kantor sudah mikirin nyiapin liburan, bener kan? Di sela-sela kesibukanmu kerja kamu buka tiket yang murah mana ya, bener. Tapi ketika liburan kamu mikirin kerjaan. Begitulah sekarang ini, sehingga ini ada kaitannya dengan kenapa sekarang banyak manusia stres. Dan salah satu cara untuk mengelola stres dari pendekatan mindfulness adalah dengan meluangkan waktu untuk jeda, untuk creating pause moment, berhenti sejenak. Multitaskinglah dengan mindful. Karena barangkali selama ini kamu multitasking dan mindless. Kamu nggak sadar bahwa kamu sedang multitasking. Setidaknya lewat sesi ini, kamu tetap multitasking tapi kamu sadar, aku ini baru multitasking. Itu bisa membantu menyehatkan mentalmu meskipun kamu masih multitasking. Itu satu tips. Tips berikutnya adalah, mungkin kita perlu mengenali dulu kalau stres kita sudah berlebihan. Saya bagi menjadi 3 kode. Pertama adalah relasi. Kalau relasimu dengan orang-orang terdekat, itu sudah tidak sehat. Dikit-dikit kamu marah, senggol dikit langsung rusuh, gampang rewel, tantrum diri kita. Mungkin itu ada isu stres yang berlebihan. Yang kedua adalah kreasi, kerjaan. Kalau kamu terlalu rajin bekerja, seperti yang saya katakan tadi, atau kamu terlalu malas bekerja, sisi sebaliknya, mungkin itu juga ada pengaruh stres kondisi mental yang sudah berlebihan, yang perlu dapat perhatian. Yang ketiga adalah rekreasi. Seperti kata Mas Dimas tadi, bicara soal senang-senang, rekreasi. Itu diperlukan untuk menyehatkan mental. Tapi sayangnya ketika stres kita berlebihan, kadang kita ini sulit untuk istirahat. Contoh, misal di suatu momen, kamu itu sebenarnya beneran libur, nggak ada tuntutan kerjaan dari atasan, tapi kamu kayak ada dorongan untuk, aku harus ngerjain sesuatu ini, aku harus sibuk gitu. Ya, nggak ngapa-ngapain, oke buka sosial media, harus ada kesibukan. Jadi seolah-olah tidak sibuk, itu ada rasa bersalah yang begitu besar, dan itulah yang menjadi penyebab kita jadi stres berlebihan atau burnout. Oleh karena itu antitesanya, tipsnya adalah beranikan diri secara lihai, secara kreatif, ciptakan ruang-ruang kecil di tengah kesibukanmu untuk pause, untuk berhenti sejenak. Ketika kamu ngobrol dengan orang tersebut, kamu bisa melatih diri untuk pulang ke dirimu sendiri dengan sepenuhnya hadir untuk orang yang kamu cintai. Kamu bisa sambil dengerin, deep listening, dan sadari nafas. Jadi apapun kegiatanmu, ketika kamu meeting, kalau masuk ke dunia kerja ya, ketika kamu meeting, ketika kamu diajak ngobrol sama atasanmu, ada rekan kerjamu yang marah, kamu bisa gunakan itu untuk jembatan masuk ke dalam dirimu sendiri. Caranya gimana? Sadari nafas, dengerin sambil sadari nafas. Oke, aku di sini kini hadir untuk kamu. Dan itu adalah hadiah paling mewah untuk orang yang kamu cintai. Hadiah paling mewah untuk orang yang kita cintai bukanlah mobil mewah, bukanlah rumah megah. Hadiah terindah untuk orang yang kamu cintai adalah kehadiran dirimu secara utuh untuknya. Benar nggak? Tahan dirimu untuk menghakimi dia. Tahan. Jangan terus, makanya bersyukur. Biasanya kan gitu kan, tanggapan teman yang tidak peka gitu. Atau sebaliknya mungkin, mending kamu lah. Aku gitu.
Jadi lomba adu derita man, ya kan. Menderita diriku dong. Lah malah tadi yang curhat malah jadi dengerin kesedihanmu gitu, penderitaanmu. Salah satu jurus yang saya pelajari adalah dengerin orang. Dengerin orang. Sehingga saran saya, ketika ada orang yang butuh bantuan, cerita ke kamu, dengerin aja dulu. Meskipun kamu sebenarnya dalam hati mungkin kamu itu sebenarnya salah sih kan gitu ya. Kamu ada dorongan untuk membenarkan dia gitu. Tapi ingat, untuk membantu memulihkan batin, yang dibutuhkan adalah mendengarkan sepenuh hati. Dan itu hal yang berharga sekali sekarang ini. Karena semua orang kepingin bicara, tapi tidak ada yang mendengarkan. Cuma ini tidak mudah. Kenapa? Karena cerita kesedihan orang lain itu akan men-trigger memori ingatan di dalam dirimu sendiri, memori kesedihan di dalam dirimu sendiri. Untuk itu ketika ada teman yang menceritakan kesedihannya, kita cenderung risih. Benar? Apalagi nangis. Udahlah jangan nangis, yang tabah ya, yang ikhlas ya gitu. Karena sebenarnya kita risih dengan perasaan sedih, ingatan sedih, mungkin ingatan masa kecilmu yang menyedihkan buat dirimu. Sehingga untuk membantu orang lain, langkah pertama, langkah paling dasar adalah bantulah dirimu sendiri untuk pulih dulu. Kembali ke nafas, kembali pulang. Pulang kemana? Ke dirimu sendiri. Kita melakukan latihan doing nothing. Doing nothing practice. Duduk diam, pelan-pelan, diam terpejam, lalu sadari nafasmu. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Sesi hari ini menyenangkan, seru sekali. Jogja selalu ini sih, nyenengin lah, karena ya saya punya banyak kenangan di Jogja, 10 tahun, 12 tahun ya bahkan ya, tinggal di Jogja, jadi setiap kali sesi di Jogja ya, seperti tadi sesinya menyenangkan, menenangkan, seru, selaras lah. Satu poin yang istimewa Mas buat hari ini. Ini ya, pakai kain. Pakai kain. Tapi ya selain ini lebih ke tentang ini ya. Hari ini atau bulan ini kan hari pencegahan bunuh diri sedunia kan. Jadi dengan kesadaran diri semoga bisa kita semua sama-sama berani untuk hidup. Begitu. Oke? Oke. Itu ya.